Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dian Fajarini SEME selaku dosen Ekonometrika 1 dan para penonton yang saya sayangi. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Pada kesempatan ini, saya Cahyadin dengan NPM 21510310009 akan menjelaskan penggunaan SPSS untuk menganalisis data, mencari case summarize, dan statistik deskriptif. Apa sih itu analisis data? Jadi, analisis data adalah proses pengumpulan, pemahaman, interpretasi, dan pengambilan kesimpulan dari informasi yang terkandung dalam kumpulan data. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi pola tren, hubungan, atau wawasan yang mungkin tidak terlihat secara langsung. Analisis data digunakan dalam berbagai konteks, termasuk ilmu pengetahuan, bisnis, pemerintahan, penelitian, dan banyak lagi. Tujuan utama analisis data adalah yang pertama, pengambilan keputusan. Analisis data membantu pengambilan keputusan untuk membuat keputusan yang lebih informasional dan cerdas berdasarkan bukti-bukti yang didukung oleh data. Ini dapat berdampak pada strategi bisnis, kebijakan pemerintah, perencanaan produk, dan banyak lagi. Selain itu, tujuan utamanya bisa penemuan wawasan, evaluasi kinerja, perencanaan strategis, dan penelitian ilmiah. Secara singkat, tujuan dari analisis data adalah mendapatkan informasi relevan yang terkandung di dalam data tersebut dan menyimpulkan hasilnya. Dalam menganalisis data, terdapat beberapa skala pengukuran. Yang pertama adalah skala nominal. Skala pengukuran yang menyatakan kategori atau kelompok dari suatu subjek. Yang kedua adalah skala ordinal. Skala pengukuran yang tidak hanya mengkategorikan variabel ke dalam kelompok, tetapi juga melakukan ranking. Yang ketiga adalah skala interval. Yang keempat adalah skala rasio. Dan bagaimana sih caranya untuk menganalisis data? Kita bisa menggunakan yang namanya SPSS. Yang belum tahu, SPSS adalah program aplikasi bisnis yang berguna untuk menganalisa data statistik. Perangkat lunak komputer ini memiliki kelebihan pada kemudahan penggunanya dalam mengolah dan menganalisis data statistik. Program SPSS banyak diaplikasikan dan digunakan oleh kalangan pengguna komputer di bidang bisnis, perkantoran, dan penelitian. Fungsi utama aplikasi SPSS adalah untuk analisis data. Selain itu, SPSS juga dapat digunakan sebagai pengolahan dan mendokumentasikan data, representasi data statistik, analisis statistik, survei, pembuatan data turunan, analisis data, data mining, melakukan riset pemasaran. Terkait sekali bukan untuk analisis data dan sangat membantu bukan. Baiklah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, saya akan menjelaskan penggunaan SPSS untuk menganalisis data, untuk mencari case summarize, dan statistik deskriptif. Saya sebelumnya sudah mendownload SPSS versi 25 bagi yang belum bisa mendownload terlebih. Bagi yang belum mendownload bisa mendownload terlebih dahulu. Bagi yang sudah mendownload bisa langsung masuk saja. Ini merupakan tampilan awal setelah kita membuka aplikasinya. Baiklah. Eh, Langsung saja mungkin ini bisa bisa langsung di close ya. Eh, saya sudah memiliki data untuk yang akan dianalisis data sebelumnya berupa Excel, data pertumbuhan PDB dan jumlah orang miskin dari tahun 1980 sampai 2014. Eh, ini cara membukanya ya dengan mengklik folder di sini atau bisa juga dengan mengklik file dan pilih pilih new, maaf, pilih open, terus ke data. Karena data saya Excel, files of type-nya harus ke Excel juga. Saya beri nama pertumbuhan. Klik, terus habis itu klik open. Loading, ini. Kalau ada tampilan ini bisa langsung dipakai. Oke.
Ini merupakan tampilan awal ya. Tadi sebelum masuk ke file data saya ini merupakan tampilan awal. Terdapat dua tampilan. Yang ini itu digunakan untuk input data, memasukkan data dan mengolah data. Dan yang ini, maaf, yang satunya. Dan yang ini merupakan hasil olahannya nanti. Ini merupakan dua halaman. Yang pertama, eh, yang ini merupakan memiliki dua halaman nih untuk untuk menginputnya. Terdapat variable view dan data view. Yang data view untuk menginput data, sementara variable view untuk membuat variabel. Ketika pertama membuka SPSS, yang menjadi hal utama yang harus dilakukan adalah variable view, karena kita harus membuat variabelnya terlebih dahulu sebelum menginput data. Variabel misalnya tinggi badan, berat badan, dan sebagainya. Kalau ini tahun, pertumbuhan, dan jumlah orang miskin, pertumbuhan PDB. Setelah membuat variabel, baru ke data view. Kalau di variable view, angka yang ke bawah ini menunjukkan variabelnya di sini ada 3. Namun di data view, angka yang ke bawah menunjukkan responden. Nah, ini respondennya hanya ada 35. Karena dari tahun 1980 sampai 2014. Sebagai contoh, saya sudah memberikan data saya ini. Bagi kalian yang belum memiliki data, bisa membuat terlebih dahulu di variabel ini. Nah, oke, baiklah. Selain itu, di variable view kita juga bisa mengatur jumlah atau panjang karakter untuk setiap variabel. Misalnya, variabel pertumbuhan biasanya berbentuk desimal dengan angka di belakang koma paling banyak adalah 2 digit. Ini kan banyak nih desimalnya. Kita bisa ganti di variable view, desimal, kita ubah saja langsung 2. Di sini juga kita ubah 2. Bisa langsung di data view. Nah, tadi kan banyak desimalnya. Sekarang jadi 2, jadi enak dilihat. Selanjutnya kita akan mencari case summarize. Itu membutuhkan data baru. Saya juga sudah memilikinya. Bisa langsung seperti sebelumnya, open file. Kali ini saya bukan menggunakan jenis file Excel, tapi menggunakan SAF. Nama filenya adalah grades. Oke, bisa langsung di open. Ya, ini merupakan data terbaru, data yang baru. Jadi kita harus memiliki data tambahan. Tadi kan hanya pertumbuhan PDB dan jumlah orang miskin. Nah, ini data terbarunya. Dari variabel view-nya, variabelnya kita memiliki 21, dari ID, last name, first name, gender. Kita lanjut saja ke atas ini. Nah, sesuai sampai variabelnya dan respondennya itu yang pertama ada Vilarus Alfred, first name-nya Alfred, last name-nya Vilarus. Dan total dari respondennya adalah 105. Ke tahap selanjutnya mencari case summarize, langsung saja bisa klik analyze, report, and pilih yang case summary. Nah, kita variabel kita masukkan yang GPA, dan untuk grouping variabel kita masukkan yang gender. Untuk display case, kita checklist, limit case to first, kita bisa masukkan angka 100 misalnya, dan show only valid case, kita benar udah di checklist, dan show case number tidak perlu. Bisa langsung diklik OK kalau sudah. Nah, ini sudah masuk case summary-nya. Baiklah, bagi yang belum tahu, sebelum saya menjelaskan datanya ini, case summaries. Case summaries itu apa sih? Jadi case summaries dalam SPSS adalah hasil ringkasan statistik yang mencerminkan karakteristik data untuk setiap kasus atau pengamatan dalam kumpulan data.
Ringkasan ini berisi berbagai statistik deskriptif yang dapat membantu memahami distribusi data, mengidentifikasi outlier, dan memberikan wawasan awal tentang karakteristik data. Selanjutnya kita akan mencari yang tadi kita sudah masukkan. Kita memasukkan yaitu terbatas sebanyak 100. Tadi itu awalnya 105 kan ini. Sebanyak 105 responden, tapi kita hanya memasukkannya hanya 100. Nah, dari wanita itu kita mendapati banyak 62 dan laki-lakinya 38. 62 ditambah 38, 100. 100 responden sesuai. Untuk GPA-nya itu kita, ini total dari wanita ya, total dari wanita itu menyumbang 62 dan total dari GPA dari lelaki 38. Jadi eh, 100. Oke, baiklah. Case summary kita sudah dapati. Selanjutnya kita akan mencari statistik deskriptif. Yang hasil data ini tidak perlu kita close, tapi hanya perlu kita minimalkan saja. Kita klik yang garis ini. Karena statistik deskriptif itu harus mempunyai data terbaru seperti yang sebelumnya case summary. Saya akan memasukkan data saya yang sudah disiapkan oleh dosen ekonometrika saya, Ibu Dian Fajati. Ibu Dian, kita klik folder ini. Saya sudah, ini bangkloan, open. Baiklah, ini data dari yang terbaru ya. Data terbaru itu ke variabel view dulu. Memiliki 12 variabel dari age, employee, address, income, banyak 12 sampai bawah predit. Dan langsung ke data view, sesuai 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dan memiliki sebanyak berapa responden? Sebanyak 850 responden. Ke tahap selanjutnya untuk mencari statistik deskriptif yaitu analyze. Kalau sebelumnya case summary itu report, kita jangan ke sana, ke sini deskriptif statistik dan pilih deskriptif. Yang ingin kita cari adalah engineers. Kita masukkan, klik ini dalam variabel. Selanjutnya adalah household income. Selanjutnya adalah level of education. Nah, sudah dimasukkan ini, jangan langsung diklik OK, tapi ke option dulu. Karena kita akan mencari mean, deviation, kita tidak perlu, minimum, maksimum, dan oke, minimum, maksimum, dan variable list. Oke, kita klik aja, continue. Oke. Nah, ini merupakan hasil dari statistik deskriptif. Engineers-nya itu, ini N itu maksudnya total yang tadi, total respondennya sebanyak 850. Umur terendah 20, umur maksimalnya 56. Itu jumlah dari umur, dan rata-rata umurnya sebesar 35. Nah, ini bisa dilihat juga household income in thousand, level of education, and ya, domain and deviation ya. Oh ya, sebelum saya tadi untuk yang deskriptif statistik, bagi yang belum mengetahui, statistik deskriptif adalah cara untuk menggambarkan dan merangkum karakteristik utama dari suatu kumpulan data. Bisa berupa ini, minimum, maksimum, sum, mean, and deviation. Ya, bisa, ini kan sudah selesai dari case.
summaries, dan deskriptif deskriptif statistik. Bisa langsung kita save di sini sebelah folder. Nama kita yakin dengan npm 215.103.1.0.9. Filenya sudah ikut ini, save. Yap, selesai. Itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai penggunaan SPSS untuk menganalisis data, mencari case summaries, dan statistik deskriptif. Saya mohon maaf bila ada salah kata, kurang kata, dan terima kasih atas perhatiannya. Saya Cahyadin, izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.